Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sejenak dengan saya Desinta Maharani. Di episode ini kita akan membahas tentang pandangan mahasiswa terhadap startup. Saya sudah mendatangkan dua narasumber yang sangat kece banget pastinya. Mereka akan berbicara pandangan mereka terhadap startup yang berkembang di Indonesia. Kepada teman-teman saya, silakan masuk. Halo teman-teman. Hai. Halo. Hai. Gimana nih kabarnya? Baik banget, alhamdulillah. Baik. Teman-teman tahu di rumah, coba perkenalkan dulu dong kalian dari mana dan siapa. Oke, perkenalkan namaku Kania dari Prodi Ilmu Komunikasi dan Aku Maya dari Prodi Ilmu Komunikasi juga. Semester berapa nih? semester 1 gitu. Ya. Gimana kalau semester 1 udah mulai rasa capek atau gimana nih? lumayan sih. Ya kayak gimana anak kuliah lah. Kalau kuliah kan dulunya kan kayak pandemi gitu, habis itu offline kan kerasa banget ya. Tugas-tugasnya gimana? Ya itu lumayan agak Ya lumayan. beda lah kalau sama kalau sekolah ini juga beda. Iya, agak cuman masih menyesuaikan aja. Kan dulu kan SMA gitu kan, sekarang kuliah. Jadi baru menyesuaikan benar belajarnya gitu sih. Lumayan ya. Iya. Di sini kan aku mau bahas tentang startup nih. Ya. Menurut kalian startup itu apa sih? Oke, kalau menurut startup itu perusahaan yang baru memulai merintis usahanya gitu. Jadi perusahaan yang baru menjalani fase pengembangan. Tapi perusahaan ini tuh bukan perusahaan yang anak perusahaan lain gitu. Jadi perusahaan yang berdiri sendiri gitu. Kalau Menurut Maya? Kalau menurut aku sendiri sebenarnya sama gitu. Jadi emang startup itu adalah perusahaan yang kayak perusahaan kecil yang baru berdiri dan perusahaan yang berbasis teknologi sih kalau menurut aku ya kayaknya. Karena memang kalau startup itu peka banget sama teknologi karena berjalannya startup itu memang diimbangi dengan teknologi gitu dan menggunakan teknologi juga kan untuk mendirikan startup itu sendiri gitu. Kalau misalnya orang biasa gitu, bisa nggak sih ngedirin startup yang nggak ada ilmu-ilmunya gitu? gitu sih, menurutku sih ya mau nggak mau ya harus belajar dulu kan. Itu kalau startup kan teknologi ya, mau nggak mau kita harus belajar teknologi dulu baru bisa kayak ngembangin, kayak kamu belajar tentang apa yang mau kamu dirikan gitu loh. Terus ide-idenya juga kayak harus plan, ada pendanaan gitu-gitu. Jenis-jenis startup itu apa aja? Kalau jenis-jenis startup itu ada startup game, jadi yang di bidang game itu sendiri. Kalau sekarang itu yang lagi hits itu kayak Valorant gitu nggak sih? Jadi yang ya aplikasi game gitu. Terus yang kedua itu ada edukasi. Ya, edukasi. Itu buat pembelajaran. Kayak apa contohnya tuh kayak Zenius atau Ruang Guru gitu. Jadi kayak aplikasi yang buat belajar anak sekolahan gitu. Ya, edukasi. Nah, elektronik book kayak perpustakaan elektronik itulah yang ada di HP. Nah, itu juga termasuk. Oh ya, aku dengar ada perdagangan juga ya jenis-jenisnya. Itu apa aja, gimana maksudnya? Iya, itu ada jenis perdagangan juga. Jadi kalau sekarang itu ada online shop. Nah, itu jadi startup yang bekerja di bidang itu, di perdagangan itu kayak ada Shopee, Tokopedia, Iya, ada e-commerce. Terus karakteristik dari startup itu apa aja? Menurutku karakteristik itu apa dari startup itu tuh bisa kayak minim SDM-nya nggak terlalu nggak perlu yang banyak banget. Terus kurang dari Berdirinya kurang dari 3 tahun gitu. Jadi memang baru-baru gitu Iya, loh. baru banget. Kalau misalnya lebih dari 3 tahun itu bukan disebut startup ya? Atau gimana? Itu udah termasuk perusahaan besar Iya. ya sih, bukan Jadi- startup lagi. Jadi kan startup kan tuh perusahaan yang masih kecil gitu kan. Jadi itu kalau yang lebih dari itu kan kayak maksudnya udah termasuk besar kan. Yang benar-benar baru merintis Iya. ya. Terus tips menjalankan bisnis startup itu gimana? Tips dan triknya deh kalau boleh. Itu sih harus banyak harus ada idenya dulu. Pertama itu kayak mau bikin startup tuh mau ngapain sih, kayak tujuannya awal tuh tujuannya. Habis itu ada plan juga kan. Habis itu kemauan, pertama kan kayak
kalau seumpamanya kita mau bikin startup tapi kemauannya masih setengah-setengah kan, kalau berhenti di tengah jalan kan kayak sia-sia gitu kan, gitu sih. Kalau sayang uang, iya, sayang tenaga uang, juga, waktu. Iya. Terus juga harus konsisten juga kalau bikin startup, jangan sampai makanya penting banget buat bikin plan itu ketika nanti, karena startup itu kan yang bikin nggak cuma 1-2 orang ya, jadi maksudnya banyak, jadi banyak pesaingnya. Nah kamu gimana caranya ya kamu siap buat terjun di pasaran, buat bersaing sama orang, buat startup lainnya gitu kan. Jadi perlu banget konsisten itu tadi, biar ketika nanti kamu jatuh atau karena harus bersaing, jadi kayak biar ada plan B-nya juga, konsisten, biar nggak tiba-tiba kamu kegeser atau abis itu udahlah ya berarti nggak usah itu kan dilanjut. iya. Kan kayak sayang gitu kan. Jadi kalau mau bikin startup itu harus ada plan A, plan B, plan C ya. Iya gitu. Kalau nggak ada itu tuh jadi jatuh. Ya, Jadi kita nggak punya gambaran gitu loh ketika nanti nggak kamu pegangan. Ketika Iya. jatuh nanti kayak masa harus berhenti di sini kan nggak mungkin, jadi kita harus punya banyak plan gitu biar tetap bisa berjalan. Kalau misalnya udah lebih dari 3 tahun di startup ini, berarti itu udah nggak bisa disebut startup lagi. Tergantung sih, karena ada juga jenis startup yang apa namanya itu berdasarkan tingkatnya Iya, tuh ada. Oh, ada tingkatannya. Iya. Apa aja kalau boleh tahu? Itu ada hectocorn, decacorn sama unicorn. Kalau di Indonesia tuh yang hectocorn belum ada sih. Hectocorn itu apa ya? Jadi kayak dilihat dari penghasilan. Oh, penghasilan. Iya, penghasilannya itu kalau hectocorn itu udah kayak gede banget gitu. Jadi kalau yang di Indonesia tuh baru sampai decacorn, itu baru perusahaan Gojek. Gojek itu kan decacorn. Iya. Berarti itu di tengah-tengah ya? Iya, jadi tingkatnya itu ada 3. Jadi kalau unicorn sih di Indonesia mah udah banyak. Kayak Bukalapak gitu-gitu tuh unicorn. Kalau Gojek bisa nggak nyampe hectocorn? Bisa sih kalau mereka pendapatannya bertambah besar gitu kan bisa. Itu kan dari Indonesia ya. Iya. Kalau dari negara lain, misalnya Amerika itu contohnya seperti apa? Hectocorn ya? Iya. Kayak Apple, Google itu masuk hectocorn. Itu udah pasti sih ya. Iya, kan udah gede banget. Contoh-contoh startup yang berkembang saat ini nih, yang masih berkembang, itu apa aja? Startup yang masih berkembang itu Ya itu sih kayak Bukalapak, Misalnya OVO. Iya, OVO OVO itu bergerak di bidang pembayaran online ya. iya. Kalau Gojek di bidang Akomodasi. gitu itu ya. Iya. itu masih kan sampai sekarang juga masih Iya, tiket.com buat penerbangan. Kalau faktor-faktor kesuksesan startup itu sendiri gimana menurut kalian? Faktornya sih sama kayak yang tadi tips yang kita sampaikan tadi, faktor-faktornya itu pasti mempunyai plan gitu, terus habis itu punyai apa sih namanya, kayak keunikan tersendiri gitu loh. Jadi setiap startup itu harus punya keunikannya sendiri. Kayak misalnya kita ambil contoh lah ya, kayak Tokopedia sama Shopee itu kan kayak ketika kita bilang toko oren, oke, berarti Shopee itu maksudnya setiap Shopee sama Tokopedia itu sebenarnya mereka menjual yang sama gitu, tapi mereka punya keunikannya sendiri gitu. Kayak Shopee yang ditonjolin gitu. iya, yang ditonjolin gitu. Terus sama Shopee itu terkenal sama dia selalu bikin yang kayak event setiap bulannya 11, 7 kayak gitu loh. Ya pintar-pintar orangnya itu kan, faktor-faktornya yang mendukungnya itu salah satunya gitu. Kalau kalian biasanya 11-11 gitu belanja nggak sih? Iya, Jujur iya sih, tergantung ya. Kadang ya kita tergiur juga ya. Kan banyak promo juga ya. Iya. Jadinya ya check out terus biasanya. benar-benar. Itu termasuk ini sih salah satu kayak daya tarik. Iya, dari tali Daya dari tarik. Shopee-nya itu Iya, juga. kayak cara dia buat kita biar belanja Membranding. itu, ya membranding si Shopee-nya itu kan. Jadi dikasih promo-promo istilah gitu kan. Terus Itu yang membuat startup itu sendiri jadi lebih berkembang lagi. iya. Dan sukses dalam Iya. startup. Iya. Gitu. Oh ya, kalau misalnya startup itu yang itu kan mahasiswa ya.
Kalau misalnya anak SMP, SMA gitu, anak remaja-remaja gitu yang mau buat startup itu bisa nggak sih? Kan dia umurnya masih dikit banget, masih umurnya masih muda banget. Terus minim informasi juga, itu gimana? Ya bisa-bisa aja sih, maksudnya kan setiap anak tuh punya kreativitasnya masing-masing ya. Jadi kayaknya kalau untuk anak-anak seperti itu sebenarnya bagus kalau mereka punya komunitas atau punya wadah di mana mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka. Kayak mereka pasti punya ide-ide yang kayak ya anak SMA sama SMP itu kan kreativitasnya masih ini banget ya. Kayak jadi bisa sih mau belajar sih, mau belajar tentang teknologi atau apa yang ingin mereka capai itu Ikut seminar-seminar Iya, contohnya kayak gitu. Kalau misalnya startup itu didirikan hanya satu orang apa berkelompok gitu? Kalau startup sendiri sebenarnya lebih ke berkelompok ya, cuman memang kecil dan lingkupnya kecil karena sumber daya manusianya itu ya sedikit startup itu. Gitu. Kalian sebagai mahasiswa itu ada niatan buat bikin startup nggak? Kalau misalnya ada, itu berkembang di bidang apa? Kalau aku sendiri sih ada kepikiran untuk itu. Kalau ditanya bidang apa, kayaknya bagus kalau startupnya itu tentang kayak ini nggak sih, kayak cost gitu nggak sih? Oh ya bisa itu. Iya kan, karena kita mahasiswa kan kebanyakan kayak ke luar kota gitu kan. Bisa aja bikin kayak gitu buat lebih mudah gitu loh cari. Iya, buat nyari cost gitu cost karena lebih ya mudah. kan nyari cost aplikasi tentang itu. Terus sama apa lagi? Game biasanya. Soalnya mau umur berapa tuh kayak game tuh menarik banget kan. Walaupun apalagi ke kalangan laki-laki lah, masih banyak yang mau gitu loh, mau game gitu, kayak game baru yang unik gitu kan, mereka kayak penasaran gitu loh. Jadi kayak lebih biar gampang biar banyak yang diminati itu tuh lebih ke game sih. Jadi umur berapa aja tuh kayak tertarik Masuk gitu. ya, sebenarnya ya peluang besarnya sebenarnya untuk saat ini tuh game, karena game tuh lagi gila-gilanya ya, maksudnya lagi digandrungi banget sama ya anak-anak ya remaja-remaja gitu. Jadi kayaknya game juga bagus sih sebenarnya. Dari yang tadi aku dengar, contoh-contohnya itu kan lebih ke aplikasi-aplikasi gitu ya. Kalau misalnya di offline itu ada nggak sih? Kayak misalnya dagang kecil-kecilan gitu. Untuk startup dagang kecilan mungkin nggak sih? Bisa sih, tapi kayak jarang gitu kan, kebanyakan dari teknologi kan kalau sekarang. Jadi bisa lebih ke aplikasi, jadi lebih ke sosial media gitu-gitu. Iya, mereka menggunakan sosial media dengan baik itu tadi, karena kalau dengan sosial media kayak jadi lebih efektif, lebih cepat gitu kan. Kalau sedangkan kayak offline gitu, misalnya belanja offline itu jadi kayak nggak menghemat waktu kan, terus kayak menghabiskan banyak waktu kayak gitu, terus sumber daya manusianya juga. Yang Jadinya banyakin ya. iya, jadinya pengeluarannya bisa lebih besar lagi. Ya apalagi kalau zaman sekarang tuh orang-orang tuh kayak mager gitu kan, kemana-mana mesti lebih milih kayak seumpamanya Gojek kan ada yang apa sih namanya, Fitur yang GoFood itu. Iya. itu kan biasanya mereka dari situ kan kalau malas keluar gitu. Iya, benar-benar. Kalau misalnya startup itu kan berbasis teknologi, berarti kan itu digandrungi dengan anak muda biasanya. Kalau misalnya orang yang lanjut usia itu bisa nggak sih? Kan mereka minim teknologi sekaligus kurang informasi juga. Ya, itu gimana? Obat yang berumur gitu ya. Iya. Sebenarnya bisa aja sih, cuman memang startup itu lebih digandrungi ke generasi anak muda karena mereka tuh lebih peka sama teknologi, mereka lebih ngerti lah gitu. lebih ngerti, terus up to date banget kan, update banget ya yang namanya sama teknologi gitu, anak muda gitu kan. Jadi kalau misalnya ditanya orang tua, bisa aja mungkin mereka bisa kayak bergabung sama anak-anak muda itu, minta diajarin gitu. Iya, atau mereka yang bikin idenya, anak muda ini yang mengelolanya gitu loh, kayak gitu sih. Iya, bisa sih ya. Iya. Mungkin itu aja kali ya pembahasan startup kita. Cukup menarik. Jadi kesimpulannya apa menurut kalian tentang startup?
Kalau menurut aku tuh startup itu sebuah peluang besar sebenarnya buat anak-anak muda kita yang buat kalau kita mau biasanya ngiriin usaha gitu kayak bagus dimulai dari startup karena perusahaan kecil kan pertama murah SDM juga, dananya murah, kayak lebih simpel aja gitu. Bisa aja kayak mungkin buat orang-orang kayak aduh takut nanti gagal atau nanti apa gitu, tapi bagus kalau kita coba selagi kita punya plan yang matang, terus punya perencanaan yang bagus juga, ditambah lagi kita punya kerja tim yang bagus juga, kayaknya bagus untuk kita coba. Iya, membangun dan mencoba gitu sih. Jadi intinya kalau ingin membuat startup itu yang pertama itu ada kemauan ya. Ya. Kalau nggak ada kemauan itu ya susah. Terus ada niat. Terus kalian kalau misalnya ingin membangun startup itu yang pasti itu harus ada plan A, plan B, dan plan C. Itu sangat penting sekali kalau kalian misalnya tiba-tiba jatuh di startup. Iya. Jatuh gimana guys? Jadi kayak gunanya plan A, plan B sama plan C itu tadi kalau misalnya kalian nggak mampu bersaing nanti sama startup yang lain, setidaknya kalian punya plan yang lainnya untuk mengimbangi dan untuk ya supaya startup kalian nggak jatuh gitu aja gitu sih. Ya biar nggak berhenti di tengah jalan. Iya gitu. Mungkin segitu aja podcast kita kali ini. Di episode ini buat kalian yang generasi muda, coba aja coba dulu untuk memulai startup karena tidak ada yang tidak mungkin. Oke, saya Desinta Maharani, selamat siang dan sampai jumpa.